Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPS. Ini pertemuan ketiga. Kita. Hari ini Ibu akan memberi kalian materi. Silahkan dipahami dan disimak baik-baik video berikut ini. Minggu lalu Ibu sudah memberi tugas kepada kalian mengenai identitas negara-negara ASEAN. Itu juga berlaku dengan bentuk kerjasamanya, jumlah penduduknya, dan juga perekonomiannya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai organisasi ASEAN secara rinci ya, apa itu organisasi ASEAN dan juga latar belakang berdirinya, terus arti dan lambang dari ASEAN. Nah, yang pertama, apa itu ASEAN? ASEAN itu merupakan kependekan dari Association of South Asian Nations atau disebut juga dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, serta Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. 10 negara ini sama-sama berletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya, yakini budaya Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib dalam sejarahnya, yaitu sama-sama sebagai negara bekas dijajah oleh bangsa asing. Contohnya kayak Malaysia, Indonesia itu sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang keempat, persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat hal itulah yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN. Selanjutnya, Ibu jelaskan mengenai sejarah berdirinya ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh 5 Menteri Luar Negeri di negara-negara Asia Tenggara. Nah, berikut ini adalah kelima Menteri Luar Negeri tersebut. Yang pertama, Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pembangunan dari Malaysia. Yang ketiga, S. Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Selanjutnya yaitu arti dan lambang ASEAN. Nah, kenapa sih lambang ASEAN itu warnanya kuning, terus merah, terus garisnya biru? Nah, Ibu jelaskan di sini. Yang pertama, arti dari lambang ASEAN secara umum dulu. Yang pertama, melambangkan solidaritas, kesepakatan, dan keterikatan kerjasama untuk kemakmuran rakyat di negara-negara ASEAN. Yang kedua, melambangkan kesetiaan ASEAN pada perdamaian dan stabilitas kawasan pada khususnya dan dunia pada umumnya. Nah, arti bagian-bagian lambang. Yang pertama, batang padi tegak. Batang padi tegak yang warna kuning itu berjumlah 10, melambangkan jumlah negara anggota ASEAN. Yang kedua, batang padi berwarna coklat, melambangkan kekuatan dan stabilitas ASEAN. Yang ketiga, lingkaran keliling dan tulisan ASEAN berwarna biru, melambangkan persahabatan dan persatuan ASEAN. Yang keempat, warna dasar kuning, melambangkan kemakmuran. Warna dasar biru, melambangkan perdamaian dan persahabatan. Yang keenam, warna dasar merah, yang merah di belakang kuning, itu melambangkan keberanian dan kedinamisan ASEAN. Yang ketujuh, warna kuning melambangkan kemakmuran bagi ASEAN. Dan yang terakhir, nomor 8, warna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya yaitu asas dan tujuan ASEAN. Nah, kerja sama ASEAN itu didasarkan pada asas. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan dari semua anggota.
Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar. Dan yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Selanjutnya itu apa sih tujuan didirikannya ASEAN? Nah, ASEAN memiliki tujuan yang sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan stabilitas atau kemantapan dan perdamaian regional Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama aktif dan bantuan bersama di antara negara-negara anggota di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Tujuan berdirinya negara ASEAN yang keempat yaitu menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian. Yang kelima, kerjasama yang lebih besar di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan standar kehidupan rakyatnya. Yang keenam, memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Nah, sampai sini dulu penjelasan Ibu hari ini mengenai organisasi ASEAN. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di Google Classroom. Silahkan kalian berikan komentar di bawah materi yang Ibu posting, apa yang ingin ditanyakan dan apa yang tidak dipahami. Kita juga bisa diskusikan melalui WhatsApp group. Oke, sampai sini dulu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.